Jujur aja ya, topik soal ukuran penis ini tuh kayak topik yang semua orang penasaran tapi nggak ada yang berani ngomongin terang-terangan. Aku sebagai dokter udah sering banget dapat pertanyaan kayak gini, biasanya lewat DM, email, atau pasien yang nanya dengan suara pelan, sambil malu-malu. Pertanyaannya itu juga. Dok, ukuran segini normal nggak ya? Punya saya kayaknya kecil deh, harus khawatir nggak ya? Kalau lebih panjang lebih bagus nggak sih? Dan aku selalu jawab, pertanyaan kamu itu valid, nggak aneh, nggak anehin, dan nggak usah malu. Karena gini, kita tuh hidup di lingkungan yang bikin kita dari kecil, terutama laki-laki, tumbuh dengan banyak ekspektasi. Seolah-olah laki sejati itu harus tinggi, kuat, jago, dan punya ukuran penis tertentu. Apalagi di era digital kayak sekarang, di mana informasi datang dari mana-mana tapi sayangnya, banyak yang misleading. Contohnya, film-film dewasa. Ya, kita semua tahu jenis film itu, dan banyak anak muda nonton dari umur belasan tahun. Masalahnya, konten di sana tuh nggak realistis. Yang dipilih tampil di layar itu adalah pria-pria dengan ukuran ekstrem, bukan rata-rata manusia normal. Itu kayak kamu nonton film superhero, terus kamu minder karena perut kamu nggak kotak-kotak. Padahal ya, mereka juga dapat bantuan CGI, steroid, lighting, dan setting, yang memang dibuat untuk wow faktor. Nah, efek dari paparan kayak gitu, banyak pria tumbuh dengan rasa ragu. Kok kayaknya semua orang lebih besar dari aku? Kalau segini, pasangan aku kecewa nggak ya? Dan ini nggak cuma soal tubuh. Ini nyentuh ke hal yang lebih dalam. Harga diri, rasa cukup, dan kepercayaan diri. Makanya penting banget untuk ngobrolin ini dari sudut pandang yang ilmiah dan manusiawi. Karena kalau enggak, banyak pria yang akan terus hidup dalam ketakutan yang sebenarnya nggak perlu. Bayangin aja, kamu udah sehat, nggak ada gangguan fungsi, nggak ada keluhan medis, tapi kamu terus merasa kurang cuma karena kamu salah referensi. Jadi hari ini, lewat podcast ini, aku pengen bantu kamu lepas dari perasaan ragu itu. Bukan dengan janji-janji aneh, bukan dengan klaim instan, tapi dengan informasi medis yang jujur dan membumi. Supaya kamu bisa berdamai sama tubuhmu sendiri. Dan yang lebih penting, kamu bisa percaya diri lagi. Karena cowok keren itu bukan yang ukurannya paling besar, tapi yang paling nyaman dengan dirinya sendiri. Setelah ngebahas kenapa banyak pria penasaran sama ukuran, sekarang kita masuk ke inti pertanyaannya. Sebenarnya, ukuran penis yang normal itu berapa sih? Nah, sebelum aku jawab angka pastinya, aku pengen ngajak kamu buat riset mindset dulu. Karena banyak banget dari kita yang mikir ukuran penis itu cuma tentang panjang. Padahal dari sisi medis, kita ngelihat dua parameter utama. Panjang dan lingkar, girth, atau ketebalan. Dan satu lagi yang sering dilupakan, ukurannya berbeda saat ereksi dan tidak ereksi. Jadi kamu nggak bisa ngelihat ukuran penis dalam kondisi biasa terus langsung mutusin, wah kecil nih. Nggak sesimpel itu. Penelitian terbesar dan paling sering dijadikan rujukan adalah dari British Journal of Urology International, BJUE, yang menganalisis ribuan pria dari berbagai negara. Dari situ, didapat rata-rata ukuran penis adalah panjang saat tidak ereksi, flaccid, sekitar 7-10 cm, panjang saat ereksi penuh, sekitar 12-16 cm, lingkar saat ereksi, sekitar 9-12 cm. Nah, itu data rata-rata ya. Artinya, sebagian orang bisa berada sedikit di bawah, sebagian sedikit di atas, dan itu semua masih masuk kategori normal. Tapi sayangnya, banyak orang ngira normal itu berarti harus persis angka tengahnya. Padahal kayak tinggi badan juga kan beda-beda. Kalau tinggi rata-rata orang Indonesia, 165 cm. Bukan berarti yang 160 cm itu pendek banget, atau yang 170 cm itu luar biasa. Begitu juga penis. Jadi, kalau kamu di bawah rata-rata, haruskah khawatir? Nggak langsung berarti ada masalah. Karena ukuran itu nggak selalu berkorelasi langsung dengan fungsi seksual. Yang lebih penting adalah, apakah ereksi kamu kuat dan cukup untuk berhubungan?
Apakah kamu bisa mempertahankan ereksi cukup lama? Apakah kamu dan pasangan bisa merasa nyaman dan puas? Dan faktanya, banyak pria dengan ukuran yang nggak besar-besar amat, tapi punya hubungan seksual yang sehat, harmonis, dan menyenangkan. Sedangkan yang ukurannya lebih panjang, belum tentu otomatis lebih baik. Karena bisa jadi justru pasangan merasa tidak nyaman, terutama kalau ada gesekan berlebih atau rasa sakit karena terlalu dalam. Ukuran penis adalah hal yang sangat bervariasi dan sangat personal. Dan rata-rata pria di dunia itu ukurannya, ya biasa-biasa aja. Yang luar biasa itu adalah kamu bisa menerima tubuh kamu sendiri, dan tetap menjaga fungsinya dengan baik. Karena pada akhirnya, yang bikin pasangan merasa puas itu bukan angka di penggaris, tapi sikap kamu, cara kamu memperhatikan pasangan, dan kemampuan kamu membangun koneksi emosional. Dan percaya deh, banyak dari itu nggak bisa diukur pakai sentimeter. Oke, sekarang kamu udah tahu ukuran rata-ratanya berapa. Tapi, pertanyaan selanjutnya yang sering banget muncul adalah, gimana sih cara mengukurnya yang benar, Dok? Karena jujur aja, banyak pria tuh udah stres duluan gara-gara salah cara mengukur. Kadang terlalu buru-buru, kadang enggak dalam posisi maksimal, kadang malah pakai alat ukur yang enggak presisi. Jadi, biar hasilnya akurat dan enggak bikin kamu salah sangka sama tubuhmu sendiri, yuk aku kasih tahu cara mengukur yang benar versi medis. 1. Ukur dalam kondisi ereksi penuh. Pertama, pastikan penis kamu dalam kondisi ereksi maksimal. Kenapa? Karena ukuran penis akan jauh lebih akurat saat ereksi penuh. Kalau kamu ukur dalam kondisi setengah, hasilnya bisa jauh lebih pendek dari aslinya dan malah bikin kamu jadi overthinking. 2. Pakai penggaris kaku, bukan meteran kain. Gunakan penggaris plastik atau logam yang lurus dan kaku, bukan meteran jahit. Karena kita butuh hasil yang stabil dan tidak melengkung. Letakkan penggaris di bagian atas penis tepat di atas batang, dari arah perut ke ujung kepala penis. 3. Tekan sedikit ke dalam, sampai ke tulang pubis. Nah, ini penting dan sering dilupakan. Kamu perlu menekan penggaris sedikit ke arah dalam, sampai menyentuh tulang kemaluan. Pubic bone? Kenapa? Karena di bagian bawah perut itu ada lemak, dan kalau nggak ditekan, hasilnya bisa kelihatan lebih pendek dari ukuran sebenarnya. Jadi jangan cuma taruh di atas kulit aja ya. Harus sampai mentok ke tulang dasar. 4. Ukur dari dasar ke ujung kepala. Dari situ, ukur sampai ujung kepala penis, glans. Bukan sampai kulit kulup kalau kamu belum disunat. Dan pastikan kamu berdiri tegak atau duduk dengan posisi rileks tapi stabil. 5. Untuk mengukur lingkar, girth. Sekarang kalau kamu pengen tahu ketebalannya, ambil pita ukur fleksibel kayak yang biasa dipakai buat ukur lingkar pinggang, atau bisa juga pakai benang dulu, nanti baru diukur pakai penggaris. Lingkarkan di bagian tengah batang penis, jangan terlalu atas atau bawah, pastikan lingkarannya pas, nggak terlalu kencang dan nggak longgar. Dari situ kamu bisa tahu berapa girth atau keliling penis kamu saat ereksi penuh. Beberapa tips. Jangan ngukur pas baru bangun tidur, karena kadang ereksinya belum maksimal. Jangan langsung bandingin hasil kamu sama hasil orang lain, karena ukuran tubuh itu sangat personal. Dan jangan ulang-ulang ukur tiap minggu kayak nimbang berat badannya. Nanti kamu malah jadi stres sendiri. Yang penting dari proses ini adalah kamu ngelakuin dengan tenang, akurat, dan objektif. Bukan buat pamer, bukan buat perbandingan, tapi buat tahu dan kenal tubuh kamu sendiri. Karena laki-laki yang bisa kenal dan nerima tubuhnya, itu jauh lebih percaya diri daripada yang sibuk membandingkan tanpa henti. Oke, ini salah satu pertanyaan yang cukup sensitif, tapi juga sering banget masuk ke ruang praktik maupun DM. Dok, bisa nggak sih ukuran penis dibesarkan? Saya merasa kecil, apakah bisa diperbaiki? Katanya ada obat herbal, krim, alat vakum, stretching. Bener nggak tuh? Dan jawaban jujurnya adalah, secara alami, tanpa prosedur medis, hampir nggak bisa, atau kalau bisa pun, efeknya sangat kecil dan tidak permanen. Sekarang aku jelaskan alasannya ya, biar kamu ngerti secara logis dan nggak mudah tertipu iklan-iklan ajaib di luar sana. Kenapa nggak bisa diubah? Secara alami,
Struktur penis itu bukan seperti otot tangan atau perut yang bisa dibentuk dengan latihan. Penis terdiri dari jaringan erektil, bukan otot rangka. Kalau kamu latihan biceps, bisa kelihatan gede karena otot bertambah massa. Tapi kalau penis, nggak ada cara untuk bikin jaringan itu bertambah secara alami. Banyak produk yang menjanjikan bisa memperbesar ukuran penis hanya dengan minum suplemen atau oles krim, tapi tidak ada bukti ilmiah yang mendukung. Tidak ada penelitian medis yang menyatakan aman dan efektif. Bahkan beberapa bisa menimbulkan iritasi atau kerusakan jaringan. Bagaimana dengan alat-alat seperti extender, vacuum pump, atau gel king? Nah, ini juga perlu diluruskan. Extender atau alat penarik. Beberapa studi menyebut alat ini bisa memberikan perubahan ukuran marginal jika dipakai dalam waktu lama seperti berbulan-bulan, setiap hari. Tapi, risikonya tinggi. Bisa menyebabkan nyeri, mati rasa, bahkan cedera permanen. Vacuum pump. Ini sering dipakai untuk mengatasi disfungsi ereksi sementara, bukan untuk memperbesar ukuran. Dan hasilnya cuma sementara. Begitu ereksi hilang, ukuran kembali seperti semula. Gel king, teknik pijat atau pemerasan. Nggak terbukti secara medis. Malah bisa bikin kerusakan pembuluh darah, jaringan, atau menimbulkan trauma kecil berulang. Kalau operasi, apakah bisa membesarkan penis? Ada prosedur medis yang disebut penile lengthening surgery atau operasi pemanjangan penis. Tapi, biayanya mahal. Risikonya tinggi. Hasilnya belum tentu memuaskan. Dan jarang sekali direkomendasikan, kecuali ada indikasi medis, seperti kelainan bawaan atau kondisi mikropenis. Penis yang panjangnya di bawah 7 cm saat ereksi. Jadi sekali lagi ya, prosedur ini bukan buat upgrade ukuran secara kosmetik. Dokter yang bertanggung jawab pasti nggak akan sembarangan menyarankan ini. Yang sebenarnya bisa kamu lakukan adalah, oke, sekarang kita balik ke yang realistis dan aman. Kalau kamu merasa ukuran penis kamu kurang, yang bisa kamu perbaiki adalah turunkan berat badan, terutama lemak perut. Karena lemak di sekitar pangkal penis bisa bikin ukuran terlihat masuk ke dalam. Bahkan beberapa pria setelah menurunkan 5-10 kg, penisnya terlihat lebih panjang secara visual, perbaiki aliran darah dan kesehatan jantung. Ereksi itu sangat bergantung pada aliran darah. Kalau sirkulasi kamu bagus, ereksi akan maksimal, dan ukuran saat ereksi bisa optimal juga. Jaga gaya hidup. Jangan merokok, cukup tidur, olahraga rutin ini semua mendukung performa seksual secara keseluruhan. Jadi kamu nggak perlu habiskan uang buat beli suplemen aneh, krim pemanjang, atau alat-alat yang dijual dengan iming-iming besar dan tahan lama. Kalau kamu sehat, punya ereksi yang baik, dan hubungan yang harmonis, itu jauh lebih penting daripada ukuran yang kamu kejar-kejar, tapi nggak ada ujungnya. Dan satu hal lagi ya, kepercayaan diri bukan datang dari ukuran, tapi dari bagaimana kamu hadir dan terhubung dengan pasanganmu. Setelah kita bahas semua tadi, mulai dari ukuran rata-rata, cara ngukur yang benar, sampai pertanyaan apakah bisa dibesarkan atau enggak, sekarang aku mau tutup dengan satu hal penting. Ukuran itu bukan segalanya, dan kadang ukuran bukan masalah utamanya, tapi cara kita melihat diri sendiri yang justru menentukan semuanya. Aku tahu, kamu mungkin pernah merasa kurang, pernah bandingin diri sendiri sama standar di internet, sama komentar orang, atau bahkan sama pasangan. Dan kamu mikir, kalau aja aku lebih besar, kalau aja aku kayak mereka. Tapi coba tarik napas sebentar. Kamu tahu nggak? Betapa banyak pria di luar sana yang sebenarnya sudah sehat, sudah cukup, sudah baik, tapi tetap merasa kurang karena membandingkan dirinya terus-terusan. Padahal ya, dalam hubungan yang sehat, pasangan kamu nggak butuh kamu jadi tokoh film. Pasangan kamu butuh kamu yang hadir sepenuhnya, mau dengerin, mau nyambung secara emosional, dan bisa bikin mereka merasa aman dan dihargai. Kamu boleh aja punya ukuran 20 cm, tapi kalau kamu egois, kasar, nggak peduli, apa artinya? Sementara di sisi lain,
Ada pria yang ukurannya biasa aja, tapi dicintai sepenuhnya karena dia tahu cara membangun keintiman. Ukuran tidak menggambarkan nilai dirimu. Tubuh setiap orang diciptakan berbeda. Sama seperti tinggi badan, bentuk wajah, warna kulit, panjang tangan. Penis juga bagian dari keberagaman manusia. Nggak ada yang salah dari variasi itu. Yang salah adalah ketika kita memaksa diri untuk jadi seperti orang lain, sampai lupa bahwa tubuh kita sendiri itu sudah cukup berharga. Jadi kalau kamu selama ini ngerasa minder, ngerasa kurang, atau bahkan menyalahkan tubuhmu, hari ini aku mau bilang, kamu baik-baik saja. Kamu cukup, dan kamu pantas untuk merasa percaya diri. Bukan karena ukuranmu, tapi karena kamu berani untuk belajar, peduli, dan berkembang. Terima kasih udah dengerin sampai selesai. Aku tahu topik ini nggak mudah buat dibahas, tapi aku senang kamu mau buka diri dan belajar. Semoga hari ini bisa jadi titik awal kamu berdamai sama tubuhmu sendiri. Dan kalau kamu butuh panduan lebih lanjut soal kesehatan pria fisik, hormonal, atau mental, kamu selalu bisa balik lagi ke podcast ini. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Jaga dirimu baik-baik ya, karena tubuh kamu adalah satu-satunya rumah yang akan kamu tempati seumur hidup.